Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Indah Puspita Santi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Rembang. Saya akan membahas koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pada nantinya salah satu perubahan yang diharapkan dari visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Budaya positif yang diharapkan berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana merupakan sarana untuk mempermudah mencapai tujuan nasional sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan berpihak pada murid. Dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai nilai dan peran guru penggerak. Dari nilai dan peran tersebut, maka seorang guru penggerak harus bisa membuat prakarsa perubahan yang terimplikasi dalam visi guru penggerak, di mana di dalamnya memuat budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif terdapat unsur-unsur inti. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku, dilanjutkan dengan posisi kontrol dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Sampailah kita pada sebuah refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sejauh ini saya sudah memahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik di luar dugaan adalah ketika penerapan segitiga restitusi, yang dimana di dalam penerapannya harus berurutan sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan maksimal. Refleksi yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah pada posisi kontrol yang biasanya saya lakukan sebagai penghukum atau pemantau. Seharusnya saya sendiri sebagai manajer, di mana dalam menangani masalah ada segitiga restitusi sebagai alat untuk pemecahannya. Refleksi selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Secara kebetulan ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas, maka waktu itu langsung saya selesaikan dengan alur segitiga restitusi, di mana saya harus menstabilkan masalah terlebih dahulu, lalu saya memvalidasi tindakannya yang salah sampai akhirnya saya menanyakan keyakinan kelasnya. Refleksi yang keempat adalah bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya yang pastinya saya semakin termotivasi untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah. Refleksi selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal yang muncul dari dalam diri siswa sehingga lebih mudah menerapkan disiplin positif. Dan yang perlu diperbaiki dari diri saya adalah posisi saya sebagai guru sebagian masih berposisi sebagai penghukum atau pemantau sehingga harus dirubah menjadi manajer. Pertanyaan refleksi selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu?
Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi saya saat itu, saya selalu mengarah pada posisi penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu lebih diliputi rasa bersalah karena saya selalu menghukum siswa berdasarkan keputusan sepihak. Dan setelah saya mempelajari modul ini, perasaan saya menjadi lebih tenang karena saya bisa lebih menyelesaikan masalah, berada di posisi manajer, dan saya juga memposisikan siswa dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi yang saya praktekkan sampai pada tahap validasi tindakan yang salah, karena saya hanya membutuhkan alasan kenapa siswa bisa melakukan hal tersebut. Kekurangan saya adalah saya tidak menanyakan keyakinan kepada anaknya, sehingga anak tidak bisa menemukan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Pertanyaan refleksi yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah adanya kolaborasi antara guru dan orang tua murid, agar adanya kesepemahaman tentang penerapan budaya positif yang akhirnya menjadi sebuah pembiasaan. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.